Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia untuk bagian yang keempat, yaitu kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan bisa kalian perhatikan, kita pelajari mulai dari daerah mulut ya. Di daerah mulut, ini saya perbesar. Nah, di daerah mulut itu ada 3 pasang kelenjar ludah ya. Di bawah telinga ini ada kelenjar parotis 1 pasang kiri dan kanan. Kemudian di bawah rahang bawah itu juga ada 1 pasang yang namanya kelenjar submandibular. Kemudian ada 1 pasang lagi di bawah lidah, yaitu kelenjar sublingual, di mana 3 macam kelenjar itu punya fungsi ya. Untuk kelenjar parotis ini menghasilkan ludah yang berbentuk cair, sedangkan kelenjar submandibularis dan kelenjar sublingualis adalah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir, di mana ludah itu yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah itu berfungsi untuk menelan makanan. Juga di dalamnya ada mengandung enzim amilase atau ptialin, di mana enzim amilase atau ptialin adalah mencerna senyawa karbohidrat menjadi senyawa gula. Karbohidrat itu masih kompleks, belum bisa diserap oleh sel-sel tubuh, jadi harus disederhanakan dulu menjadi senyawa yang lebih kecil, yaitu glukosa atau monosakarida, jadi satu senyawa gula. Kalau karbohidrat itu masih kompleks. Nah, di daerah mulut kalau kalian mengunyah sampai halus ya, itu akan diubah menjadi gula secara keseluruhan sampai terasa halus, jadi betul-betul halus sampai terasa manis. Kalau kalian bisa membuktikan ya, kumur dulu mulut supaya bersih dari zat-zat yang lainnya. Mengunyah nasi yang tawar, kunyah sampai halus, kalian bisa merasakan dari rasa tawar menjadi manis. Itu adalah karena adanya enzim amilase atau ptialin yang dihasilkan oleh 3 pasang kelenjar ludah tersebut. Yang berikutnya kita turun ke bawah ini ya, ini kelenjar ludah sudah dibahas. Kita masuk pada bagian perut atau ventriculus atau lambung. Di dalam lambung kita lihat anatominya, itu dihasilkan 3 macam enzim. Apa saja? Ada enzim HCl, punya fungsi membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen. Kemudian enzim pepsinogen sama ya, ini mengubah protein menjadi pepton. Renin mengendapkan kasein. Jadi lambung selain sebagai saluran menghasilkan 3 enzim. Enzim berfungsi untuk memecah zat-zat makanan yang bersifat kompleks, menyederhanakan zat-zat yang bersifat kompleks sehingga makanan itu bisa dicerna, diserap oleh usus dengan baik. Itu ya fungsi lambung. HCl, pepsin dan renin, enzim yang dihasilkan bisa disingkat HPR. Hanya HCl, P-nya pepsin, R-nya renin, punya tugas sendiri-sendiri. Silahkan kalian perhatikan. Yang berikutnya, kalian tadi sudah membahas ini ya, belajar enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah.
enzim yang dihasilkan oleh lambung atau perut, kemudian kita masuk di sini. Ini adalah kelenjar pankreas atau disebut kelenjar ludah perut. Kita perbesar. Nah, ini ya. Mana yang pankreas? Ini yang warna kuning seperti daun kuning. Nah, kelenjar pankreas ini memproduksi 3 macam enzim, kemudian enzim itu disalurkan ke duodenum. Enzim yang dihasilkan kelenjar pankreas apa saja? Ada lipase, ada amilase, ada tripsin. Lipase ini ya, maaf. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk memecah amilum, karbohidrat menjadi glukosa. Tripsin berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Jadi saya jelaskan untuk amilase dan tripsin ya. Amilase sama dengan yang di mulut, di kelenjar ludah. Di kelenjar ludah itu juga air liurnya ada amilasenya. Nah, pada saat kita makan, kadang belum maksimal mengunyah, sudah ditelan, jadi belum sempat maksimal karbohidrat diubah menjadi glukosa, maka karbohidrat yang masih utuh sampai di duodenum itu nanti diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase, tapi yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ini, gitu ya. Jadi menyempurnakan pencernaan kimiawi yang di mulut. Kemudian yang tripsin. Tripsin di sini berfungsi memecah pepton menjadi asam amino. Di lambung ada pepsin. Pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Ya kan? Nah, protein pepton itu senyawa protein. Protein itu senyawa yang kompleks. Protein itu lebih sederhana ya dari protein. Asam amino itu yang paling sederhana dari protein. Nah, yang mengubah adalah tripsin. Jadi tripsin bisa dikatakan mengubah protein menjadi pepton juga betul. Asam amino juga betul. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino itu juga sangat betul, lebih tepat. Itu ya. Jadi pencernaan di duodenum itu sudah ada glukosa ya, kemudian sudah ada asam amino dan asam lemak. Jadi 3 zat makanan yang diubah secara kimiawi berarti karbohidrat, di mana karbohidrat itu dicerna di mulut dan di duodenum ya, diubah menjadi glukosa. Sedangkan protein di lambung, protein diubah menjadi pepton dulu oleh enzim pepsin, kemudian turun ke duodenum diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin, begitu. Dan satu lagi adalah lemak. Kalau lemak dicerna di duodenum ya, di usus 12 jari, diubah menjadi asam lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Jadi saya tekankan lagi, pankreas menghasilkan 3 macam enzim, lipase, amilase, tripsin. Jelas ya anak-anak? Kita masuk berikutnya. Makanan yang sudah dicerna di lambung, di mulut, di lambung, di duodenum, baik itu secara mekanis dan kimiawi, maka makanan turun ke usus halus atau disebut usus kecil. Bisa kalian perhatikan di gambar, atau disebut usus kecil nih ya. Terjadi apakah di usus kecil atau usus halus? Perhatikan. Saya ingatkan bahwa duodenum, kemudian usus kecil yaitu yang terdiri atas usus kosong dan penyerapan, itu semuanya disebut usus halus. Nah, di usus halus, tepatnya di usus kecil yaitu yeyunum dan ilium ini ya, itu menyempurnakan pencernaan secara kimiawi. Jadi di dalam usus halus itu yeyunum dan khususnya di usus kosong ya, itu ada 3 macam enzim. Ada 4 macam enzim, ada eripsin, ada maltase, sukrose, dan laktase.
dimana keempatnya itu adalah menyempurnakan pencernaan secara kimiawi. Contoh erepsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi diseleksi lagi di usus kosong itu, apakah protein itu sudah sempurna semua diubah menjadi asam amino, pepton sudah sempurna semua diubah menjadi asam amino. Ini tugas erepsin. Kemudian gula, apakah semua karbohidrat sudah diubah menjadi glukosa? Nah, ini disempurnakan lagi oleh enzim maltase. Jadi di usus halus sari-sari makanan sudah, karbohidrat sudah dalam bentuk gula, protein sudah dalam bentuk asam amino, lemak sudah terbentuk asam lemak. Kemudian plus dengan mikronutrisi ya, ada vitamin, ada mineral, air ya. Ini siap diserap oleh usus penyerapan. Dan sampahnya masuk ke usus besar. Ini sudah dibahas pada saluran pencernaan ya. Nah, di usus besar terjadi proses pencernaan secara biologis atau proses pembusukan yang dibantu oleh organisme bakteri. Itu anak-anak proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Paham ya? Kita coba ada latihan soal, misalkan ada gambar ini. Kalian tentunya bisa membedakan mana yang saluran pencernaan, mana yang saluran pencernaan itu berfungsi sebagai penghasil enzim. Yang mana? Adalah nomor 3. Nomor 3 ini saluran pencernaan, tapi juga menghasilkan enzim pencernaan. Yaitu nomor 3 adalah lambung. Lambung selain sebagai saluran pencernaan, nomor 3 ya, menghasilkan 3 macam enzim, yaitu asam klorida, pepsin, dan renin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan menambah semangat kalian untuk belajar IPA, khususnya biologi, untuk anak-anakku, antara lain anak-anak kelas 8. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.